wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian peserta Zoom kajian kolak Ramadan pada kalau ini sudah sesi kolak Ramadan kita yang sesi terakhir ya. Sudah sesi kelima. Alhamdulillah kegiatan kita ini berjalan lancar. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam menjalankan ibadah puasa tentunya. Yang kami hormati eh, narasumber kami yaitu Ustadz Dr. Akmal Abdul Munir, SMA. Alhamdulillah beliau sudah standby dari tadi bersama kita. Alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Khair. Iya. Oke. Jadi kita pada pertemuan kali ini masih akan melanjutkan kajian dari sesi sebelum-sebelumnya, yaitu sesi yang terakhir ya hari hari Kamis yang lalu, pekan lalu, gitu ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan masih bersama dengan Ustaz Abdul Munir. Eh, Sebagai informasi juga kita perlu sampaikan bahwa kegiatan ini sifatnya terbuka untuk umum. Jadi rekan-rekan kalian, peserta sekalian yang juga ingin membantu men-share kegiatan ini ke karib kerabatnya dalam rangka mengisi waktu menjelang menjelang berbuka nanti, ya sangat dipersilahkan bagi kami. Karena kajian kita ini sifatnya umum ya, tidak tidak khusus gitu. Jadi semuanya bisa bergabung dan gratis, tidak perlu pendaftaran. Ya cuman memang karena tidak ada pendaftaran, kita juga tidak mendata siapa yang hadir. Tentu tak tak seperti kayak seminar ya yang ada sertifikat gitu ya. Karena kita memang pure memberikan kajian, terus pembahasan itu kepada masyarakat umum, khususnya di wilayah Riau. Baiklah Bapak Ibu sekalian hadirin, untuk tidak memperpanjang waktu, nanti kita akan sama-sama mendengarkan kajian lanjutan dari Ustadz kita. Dan waktu kita ini berkisaran sekitar 1 jam. Nah, maka nanti di penghujung waktu kita akan siapkan mungkin ya 5 menit, gitu ya, 1 atau 2 pertanyaan yang bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada kita, nanti kita akan persilahkan. Namun sebelum itu kami juga memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian hadirin untuk tetap meng-off-kan mic-nya gitu ya. Nah, kalau nanti mic-nya tidak off, nanti kita dari tim moderator akan membantu untuk meng-off-kan. Nah, nanti pada sesi tanya jawab di akhir kegiatan itu kita akan mempersilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, itu kita persilahkan. Nah, untuk itu tidak memperpanjang waktu juga kepada Ustaz Dr. Akmal Munir. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Eh, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang peserta kajian online kita pada siang ini, eh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayah Allah kepada kita sehingga kita bisa mengikuti kajian kita pada sore ini. Mudah-mudahan menambah ilmu, menambah semangat, dan mudah-mudahan juga insya Allah eh, menambah amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ya para shaimin dan shaimat, ya, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, untuk melanjutkan pembahasan kita pada minggu ya pada Kamis yang lalu tentang pendidikan keluarga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka pada sore ini insya Allah kita akan melanjutkan. eh, Kita ini Bapak Ibu, ya, terima kasih tadi kepada protokol, kemudian kepada pengurus ya yang sudah berupaya mewujudkan acara ini tercapai. Kita coba untuk menampilkan ini ya, menampilkan pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang panjang lebar tentang ini ya, tentang beberapa prinsip eh, dalam pendidikan, yaitu saya coba review. Pertama, prinsip dalam pendidikan keluarga itu bahwa pendidikan keluarga itu adalah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang kita sebagai orang tua, kita punya hak untuk berikhtiar, tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa ikhtiar kita itu 100% berhasil lah, belum tentu juga. Namun tentunya kalau insya Allah kalau padi yang ditanam dia akan berbuah padi. Tapi kalau tak ada nanam padi, rumput aja ya rumput juga yang akan hadir kita. Tetapi secara ininya kadang ketika kita menanam padi pun kadang ada satu dua atau mungkin juga rumput yang tumbuh. Nah itu yang kita pahami sehingga kita juga menyerahkan ada ikhtiar kita, ada tawakal kita kepada Allah, ada doa-doa kita yang kita panjatkan apa kita sampaikan kepada Allah Ta'ala untuk bagaimana kita mendidik anak dan mendapatkan anak yang kita harapkan bisa sesuai dengan kita harapkan gitu. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita juga tidak bisa lepas dari pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memahami bahwa waktu adalah sebagian solusi dan penyembuhan. Ini yang prinsip kedua kemarin. Waktu adalah bagian solusi. Jadi kadang kita mau menasihati anak, jam itu dinasihati, jam itu berubah gitu. Atau jam dalam hari itu juga kalau anak bisa langsung mengangguk, merubah, ini itu tidak. Kadang ada yang bisa berubah langsung, ada yang tidak. Ibarat penyakit, ya, kalau hanya sakit kepala sedikit, mungkin dengan
direfleksi dia apa bisa saja langsung sembuh. Tetapi kalau penyakitnya agak parah itu mungkin memerlukan waktu untuk penyembuhan dan terapinya. Yang kedua, jadi waktu kadang menjadi bagian solusi dan bagian dari bagian penyembuhan untuk penyakit ya. Kemudian yang ketiga, memahami bahwa hubungan dan kerjasama antara orang tua dengan anak diperlukan dalam mendidik anak. Jadi artinya ibu, bapak, ayah, ya abi, umi gitu ya, ayah, bunda itu tidak boleh putus komunikasi. Jadi antara ibu dan bapak gitu harus ada komunikasi dan informasi yang diberikan. Nah, informasi itu tentu informasi yang yang benar lah ya, jangan sampai nanti antara yang di lapangan dengan informasi yang disampaikan tidak sesuai. Itu juga tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Anak. Ketika keempat adalah memahami bahwa perlu adanya kepercayaan yang tinggi kepada anak. Ini mungkin ya eh, apalagi hari ini anak kita kuliah, nah itu kita perlu ada kesikohan, kita memberikan kepercayaan kepada anak bahwa mereka insya Allah bisa, bahwa mereka insya Allah bisa berhasil, bisa sukses, bahwa mereka bisa menjaga diri, bahwa mereka bisa eh, melaksanakan amanah gitu. Karena kadang juga ada orang tua kan karena katanya generasi sekarang berbeda dengan generasi dia dulu, akhirnya dia tidak memberikan kesikon, tidak memberikan kepercayaan kepada anak. Ini juga tidak bagus. Nah, yang kelima, memahami perlunya suasana kejiwaan yang nyaman di dalam rumah. Artinya supaya mental anak kita stabil, mental anak kita bisa baik, bahkan juga kita berharap anak-anak kita bahagia di dalam keluarga. Jadi memang memerlukan suasana lingkungan, model komunikasi di rumah yang insya Allah yang memberikan kenyamanan kepada anak dan kepada anggota keluarga secara penuh lagi. Yang keenam adalah memahami perlunya orang tua mempelajari dan menguasai metode yang diperlukan dalam mendidik anak. Ini mungkin yang perlu kita pahami secara detail juga. Kemudian kita tetap belajar, tetap berdiskusi, tetap bertanya, kalau perlu mengunjungi para pendidik ya, para ahli pendidikan, itu juga bagus. Bertanya, berkonsultasi dengan para ustadz, para pakarnya juga diperlukan. Gitu. Apalagi memang terkadang kita tidak bidang kita atau kita bukan menguasai masalah secara penuh betul. Nah, itu Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua. Kemudian kita akan masuk kepada tema barunya yaitu di antara metode dan sarana pendidikan anak yang sangat dibutuhkan itu adalah yang pertama namanya Al-Qudwah. Al-Qudwah itu adalah mengajarkan anak dengan contoh yang hidup gitu. Artinya bagaimana orang tua menjadi contoh yang baik kepada anak. Jadi sekarang orang tua ini ayah, ibu, orang tua ya jelas atau mungkin juga guru itu dia menjadi qudwah, menjadi contoh bagi anak. Jadi kadang ya yang dicontoh anak bisa baik, bisa buruk. Jadi Bapak Ibu kadang baik jadi contoh juga, yang buruk jadi contoh juga gitu. Jadi ini yang perlu dipahami oleh orang tua. Nanti umpamanya kenapa anak anak saya malas sholat ya gitu ya. Nah, rupanya dia contoh dari ayahnya yang malas sholat gitu. Atau kenapa ya anak-anak sekarang sudah kurang semangat untuk baca Quran gitu. Eh, itu juga bisa saja contoh dari orang tua, dari ibu, dari ayah, dari kakak ya. Itu menjadi
contoh. Maka al-qudwa, memberikan contoh yang baik kepada anak itu bagian dari pendidikan yang memang sangat berkesan. Apalagi di masa-masa anak-anak masih masih umur-umur setahun, 2 tahun gitu, yang mereka menengok langsung apa yang dikerjakan. Jadi anak-anak seperti bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana ini kan anak-anak kita tuh sudah mulai dari kecil dia mencontoh dia. Jadi termasuk juga ya sangat ini memberikan contoh akhlak yang baik. Maka dalam pepatah Arab itu ada Bapak Ibu, pepatah Arab mengatakan lisanul hali antaqu minal maqal. Nah, lisanul hal antaqu minal maqal. Kadang ya lidahnya perbuatan atau kondisi yang nampak atau praktek yang nampak itu lebih berkesan dari pembicaraan. Dia bilang, nah, sholat kamu gitu ya. Tapi dia tak sholat. Tapi akan lebih bagus kesannya kalau dia langsung pergi sholat, anak ikut. Nah, itu kedua namanya. Dan juga kedua ini mencontohkan juga belajar kepada anak-anak kita ya seperti akhlak yang baik. Nah, Bapak Ibu contoh maunya jujur. Kejujuran itu kan anak-anak kita perlu ajar kejujuran. Tapi kalau dalam praktek kesehariannya anak-anak kita tidak mendapatkan kejujuran itu, ya, tidak mendapatkan kejujuran itu akan lebih berkesan lagi kita. Jadi walaupun sekolah nanti bilang jangan bohong, harus jujur gitu ya, harus amanah. Tapi sang ayah atau sang ibu umpamanya sampai di rumah karena yang datang mungkin tukang kredit gitu ya, atau yang nagih utang umpama nih ya Bapak Ibu, yang nagih utang atau tamu yang tak begitu disenangi datang, maka pesan sama anak, bilang ya ke tamu yang datang itu, Umi atau Ibu tak di rumah gitu, Mak tak di rumah, bilang ya gitu. Terus ayah tak di rumah, maka sang anak nanti akan mempelajari cara berbohong dari orang tua kalau sudah seperti itu. Maka kadang ada juga kalau anak-anak ini kan polos saja kan. Nah, ibunya dia bilang-bilang ibu tak di rumah. Maka dia bilang ke tamunya, Pak, tadi ayah bilang ayah tak ada di rumah gitu. Kan orang udah paham. Nah, kalau ini yang terjadi, nah ini itu jadi contoh bagi anak-anak. Jadi artinya inilah yang dipelajari oleh anak-anak. Jadi dengan contoh kejujuran orang tua itu sangat berkesan kepada anak. Anak umpamanya belajar eh, budaya antri gitu ya. Karena kalau kita tengok terkadang budaya antri ini sangat susah gitu. Nah, orang dah banyak antri dan nyelip aja ke ini. Nah, ke pendidikan anak itu kita juga dengan contoh gitu budaya antri gitu. Nah, ini akhirnya insya Allah anak belajar gitu. Termasuk juga Bapak Ibu belajar budi bahasa, belajar bahasa yang baik ya. Itu kadang anak-anak belajar ngomong itu dengan ayah dan ibunya. Jadi umpamanya ketika seorang suami itu seorang ayah itu asal ngomong dengan istri itu dengan bahasa yang kasar terus ya, bahasa ngegas, bahasa marah aja. Nanti jangan salahkan kalau anak-anak nanti ngomongnya kepada ibunya juga seperti itu. Kenapa? Kenapa dia menganggap contohnya ayah, gimana ayah ngomong dengan anak. Anak-anak laki-laki nanti juga akan mencontoh ketika dia ngomong dengan ibunya, dibuatnya seperti dia ngomong dengan istrinya. Seperti ayahnya ngomong istri yang mungkin kasar gitu. Kalau sebaliknya kalau sang suami ngomong lembut ya sebagai ayah gitu ngomong lembut kepada istrinya, maka sang anak pun akan menengok bagaimana sikap
ayah, ayahnya memperlakukan ibunya, maka dia juga akan ngomong, perlakuannya juga akan lembut sesuai dengan contoh yang dicontohkan. Begitu juga anak-anak perempuan tentu lebih banyak dia nanti mencontoh kepada ibunya. Nah, ketika ibunya ngomong kasar, apa namanya, berdebat aja terus atau marah-marah aja terus dengan apa dengan ayahnya gitu ya, maka sang anak perempuan kita juga nanti bisa saja atau anak laki-laki kita juga akan memperlakukan ayahnya seperti yang dilakukan eh, oleh ibunya gitu. Nah, itu kan baru kalau dia masih kecil. Kalau nanti dia sudah berkeluarga, itu kesannya lebih lebih lagi Bapak Ibu. Kesannya lebih lagi karena rupanya apa yang tertanam di dalam otak, apa yang pernah dia dapatkan dari pendidikan itu pengaruhnya sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Sehingga kadang sang istri bisa aja terkejut gitu. Ini suaminya orang pendidikan gitu, tetapi kok ngomongnya seperti orang tidak pendidikan. Kan itu. Ini bisa saja dia dulu mendapatkan cara ayahnya ngomong dan ibunya dulu seperti itu. Dalam keluarga ngomong seperti itu. Sehingga yang kasar, yang menyudutkan, yang apa namanya banyak mencaci, kadang juga menghina. Nah, ketika itu bisa saja secara refleks dia kembali kepada apa yang dia pengalaman masa lalunya dalam berkeluarga sehingga dia bawa cara itu kepada istri dan anak-anaknya sekarang. Ini yang mungkin perlu kita, Bapak Ibu, yang kita yang sudah belajar perlu ada apa namanya introspeksi lah. Artinya tidak semua apa yang kita dapatkan dari orang tua kita itu ya kita salin baik-baik walaupun dia punya kesan ya, punya kesan sendiri karena kesan al-qudwa ini sangat besar. Maka saya melihat juga banyak yang pengalaman-pengalaman yang kadang dia tak sadar gitu. Dia tak sadar mengasari, tak sadar menghina pasangannya atau juga menghina anak-anaknya gitu juga ya dan sebagainya seperti apa yang dia terima dulu. Nah, artinya sama dengan kalau yang dosen ya, Bapak Ibu, dosen dia dapat pelajaran dari dosen yang lalu. Ini saya lihat masih masih ada lah ya, masih ada tak banyak tapi masih ada gitu. Karena dia dulu tak pernah dapat nilai nilai A dari dosennya, dia dapat B, B minus terus. Maka sekarang standar nilai yang dia buat adalah B, B minus, C gitu. Terus itu aja yang dibuat. Padahal anak ini berhak untuk mendapat nilai A minus, berhak mendapat nilai A gitu. Tapi dia karena dia dulu pengalaman hidupnya seperti itu waktu kuliah, akhirnya dia buat seperti itu. Nah, ini berarti dosennya belum move on ya. Kenapa? Karena pengaruh dari gurunya yang lalu. Nah, kan artinya kalau kita sekarang melihat masih ada, kadang bertahan gitu. Padahal zamannya juga sudah berubah, standar nilai juga sudah berubah. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kedua itu perlu kita berikan contoh yang baik kepada anak. Ya, kalau kita mau anak kita disiplin, ya orang tuanya mencontohkan disiplin. Kalau anaknya kita ingin anak kita menghormati keluarga, menghormati kakaknya, menghormati suaminya nanti, umpamanya menghormati istrinya nanti, maka orang tua juga harus berbuat seperti itu sekarang. Itu yang diajarkan. Hormati keluarga, hormati ayah, hormati ibu, hormati kakak, hormati paman, bibi, semua. Nah, apa yang dipraktekkan dalam kehidupan itu akan berkesan kepada anak. Termasuk juga mungkin menghormati guru. Nah, kalau kita ingin anak kita menghormati guru, kita sendiri sebagai orang tua harus menghormati guru anak-anak kita. Jangan kalau ada anak yang cerita keburukan, kita juga lebih lebih nampak, lebih marah lagi daripada anak gitu kan. So, kayaknya sepertinya membela anak, tetapi sebenarnya
tidak membela juga kadang gitu, mengajarkan cara sikap yang tidak baik kadang untuk menyikapi permasalahan. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, dalam hal contoh ini para ulama pendidikan dan yang mengatakan untuk kita ini saya bacakan ya. Ini dalam buku Al-Baitul Muslim Al-Qudwah itu disebutkan kama bagi tarkis ala islahi waladihi ma'al akbar li'anna al-asghar yuhaki 'adatan ma yaf'aluhu al-akbar wa yaktabis al-kabir al-kasir min sifati wa 'adatihi. Ini dalam masalah kedua ini juga artinya kita perlu prioritas juga kepada anak kita yang paling besar atau anak kita yang besar lah, mungkin anak nomor satu, yang pertama, nah yang kedua itu perlu ada prioritas kita juga untuk mengajar, mendidik mereka, memberikan contoh kepada mereka. Kenapa? Karena anak yang besar itu akan menjadi contoh kepada adik-adiknya yang di bawah. Nah, jadi kalau kalau salah contoh, salah perilaku kepada anak yang tua atau anak yang terbesar, maka adik-adik ke bawah bisa saja menjadi bersikap seperti abangnya, bersikap seperti kakaknya gitu. Maka perlu terkis, perlu prioritas juga untuk memperbaiki yang terkadang memang kadang kita lalai kan. Karena memang bisa saja awal-awal nikah belum tahu cara pendidikan, punya anak, karena juga sudah konsentrasi dengan kerja, cari rezeki, cari apa, kadang lalai kita dengan pendidikan mereka. Maka sehingga ketika mereka ada tumbuh, lahir adiknya mencontoh, kalau keburu ya keburukan yang dicontohnya. Kalau baik, insya Allah kebaikan yang mereka dapatkan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ini perlu contoh-contoh yang baik ya, yang diinikan oleh pendidik, orang tua, oleh guru kepada anak-anak. Sama dengan kadang ya seperti wudhu, seperti sholat, tilawah Quran, seperti apa kadang mereka lebih banyak mencontoh kata gitu. Itu yang tentang al-qudwah. Jadi metode al-qudwah ini sangat berkesan kepada anak biasanya juga. Jadi yang apalagi kalau anak-anak yang masih kecil, yang belum banyak untuk ini, belum banyak meneliti, belum banyak bicara gitu, itu contoh sangat ini. Sampai juga kita yang besar-besar ini juga punya contoh. Gitu. Maka kalau kita balik contoh yang paling sempurna memang Rasulullah SAW. Maka kita juga harus banyak memberikan pelajaran akhlak, menceritakan cerita-cerita di masa Rasulullah SAW sehingga memang memberikan kesan yang baik insya Allah. Itu ya Bapak Ibu. Pertama. Yang kedua, ada namanya al-adat, pembiasaan. Nah, pembiasaan ini dan pengulangan ini secara teori dan praktek. Artinya kita terus membiasakan anak-anak kita. Baik secara nazari. Secara nazari perlu pengulangan ya diulang. Jangan jangan apa namanya? Jangan merasa bosan untuk mengajar anak sholat, mengajar mereka ngaji, mengajar mereka doa-doa, diulang-ulang sampai mereka hafal. Kalau udah hafal besok lupa diingatkan lagi. Itu al-adat. Dan al-adat ini, pembiasaan dan pengulangan ini, itu secara teori, secara praktek juga seperti itu. Bawa aja terus. Ya, anak-anak dibawa sholat, anak-anak dibawa baca Quran, anak-anak dibawa ziarah ke apa namanya kunjungan-kunjungan kepada para ulama, kepada bapak-bapak yang berhasil, ibu-ibu yang berhasil. Mereka dibawa kepada ke sekolah-sekolah atau ke masjid diajak gitu. Sehingga pembiasaan-pembiasaan seperti itu akan menjadi bagian dari ini mereka sikap
menjadi bagian dari sifat mereka. Nah, memang eh, Imam Al-Ghazali mengatakan as-sabiyyu amanatun inda walidayhi wa qalbuhu tahiru jawharatun nafisah. Ini nih coba kita lihat dalam ini. Oh ya. Ini. Kata apa Imam Al-Ghazali, as-sabiyyu wasbiyan amanatun inda walidayhi. Anak itu menjadi amanah, ya. Anak adalah amanah apa namanya dari orang tuanya. Wa qalbuhu tahir, dan hatinya yang bersih adalah jauharatun nafisah, merupakan apa nih, jauharo ini mutiara yang berharga, yang bersih, ya, yang bersih ada mutiara yang berharga. Fa'in uwidal khair, maka kalau ya apa namanya yang bersih, yang dari segala ukiran dan rupa. Jadi ukiran dan rupa yang diajarkan oleh orang tuanya itu yang dia akan terima dan dia akan melaksanakan itu. Maka di sisi lain dikatakan juga bahwa fa'in uwida, ya, Bapak, fa'in uwida alal khair, jika anak itu di dibiasakan untuk melaksanakan kebaikan, maka wa'allamahu, dan diajarkan kebaikan kepada mereka, nasa alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Jadi kalau anak sudah biasa, kita biasakan dia melaksanakan kebaikan, diajarkan yang positif-positif, diajarkan akhlak-akhlak yang baik, dan anak tumbuh dan belajar dari semua itu, maka anak akan sa'id, akan tumbuh sebagai orang yang bahagia, orang yang sukses insya Allah. Tapi, nah, tapi kalau dia dibiasakan, ya, eh, kepada kebiasaan yang buruk dan sering tidak diperhatikan kebiasaan buruk itu, anak akan sakiyun wahalaka, dia akan menderita, akan menjadi apa namanya, rusak karena itu, dan itu akan menjadi tanggung jawab wali dan orang yang bertanggung jawab, orang tuanya gitu. Tapi kalau kalau anak ini dibiasakan kebaikan, kemudian dia baik, kemudian insya Allah eh, anak akan menjadi orang yang sukses, yang bahagia, yang baik gitu ya. Tapi di samping itu juga orang tua akan mendapatkan pahala, wasyarakahu fi thawabihi. Orang tua akan bermusyarakah, akan ikut bersama mendapatkan pahala dari anaknya. Bapak, ibu akan dapat pahala pekerjaan amal baik dilakukan oleh anak. Begitu juga para wa kullu muallimin wa muaddibin. Seluruh guru, para pendidik akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, yang perlu kita perhatikan dalam permasalahan ya al-adat tadi. Bagaimana pembiasaan menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Nah, pembiasaan kebaikan, dan ini memang memerlukan apa namanya, ya, perhatian yang besar lah dari orang tua. Termasuk juga dalam pembiasaan ini kita memperhatikan kepada uh, albiah, lingkungan anak, teman anak kita, teman anak kita berteman dengan siapa. Ini juga akan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, sehingga anak kita itu kadang kita sudah ajarkan kebaikan kok tak itu yang diapa. Bisa saja itu terjadi karena mereka tidak mendapatkan teman yang baik gitu. Karena teman juga mempengaruhi. Itu Bapak Ibu yang ketiga, cara yang diperlukan untuk didik anak itu juga berkisah, bercerita. Jadi kadang cerita-cerita, kalau saya apa namanya, anak-anak saya rata-rata itu memang waktu kecil itu diceritakan kebaikan. Apa namanya, diceritakan, bahkan kalau tidak ada cerita yang lain lagi,
itu kita beli buku dibaca gitu. Bahkan ada nah saya yang kemarin itu tidak bisa tidur dia waktu umur 2, umur 4 tahun, 3 4 tahun itu nggak bisa tidur dia kalau belum dibacakan buku gitu. Karena kami tidak bisa, kadang disuruh abangnya yang baca buku untuk mendapatkan cerita-cerita yang baik yang berkesan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua ya bisa juga. Kadang kita untuk menyelesaikan permasalahan anak akhlak yang tidak baik, kita baca cerita aja nanti dia akan paham. Nanti akan berubah secara berangsur dia akan memperbaiki dirinya. Itu yang dengan yang cerita al-qissah. Kita balik lagi ke apa tadi? Nah, nih, al-qissah yang bercerita. Keempat adalah al-mauqif fil awil hadas. Mengajarkan sikap yang tertentu terhadap kejadian dan kasus. Contoh umpamanya, kalau ada orang jatuh. Nah, orang tua apakah di depan kita nih jatuh anak orang-orang jatuh gitu, dia perlu bantuan. Nah, kalau kita hanya lewat saja gitu umpamanya, maka itulah akan dipelajari oleh anak. Tapi kalau kita turun, kita membantu, walaupun mungkin juga sekarang kalau ada kecelakaan tentu tidak sembarangan juga ya kita perhatikan atau tunggu orang dulu atau gimana ya itu lihat kondisi lah. Tetapi kalau ada orang perlu bantuan kita bantu. Atau ada apa paku yang nampak di jalan, sama-sama nampak nih. Tapi orang tua bilang ya udah biarin aja lah. Berarti itu sikap yang akan dipelajari oleh anak. Tapi kalau kita, ayo nak, kita ambil paku ini atau kayu-kayu yang menghalangi jalan kita kita bawa dia, kita bilang aneh, kita buang ya, gitu. Atau ketika umpamanya sikap ketika kehilangan umpamanya, kita ajarkan kepada anak ya sabar ya. Nah ini memang Rasulullah mengajarkan kita doa ya Allahumma apa namanya Allahumma ajurni fi musabati ya Allah berikan pahala saya dari musabah saya. Allah orang tua memperlihatkan bahwa kondisi kehilangan itu bisa saja terjadi. Nah, kita harus sabar dan kita mudah-mudahan berdoa barang yang hilang itu dibalikkan atau tidak diganti oleh Allah. Itu sikap namanya. Sikap dan kasus mauqif, sikap terhadap kasus-kasus kejadian yang perlu kita ajarkan kepada anak kita. Ketika ada binatang yang perlu makan, kita kan memberi makan kucing aja. Kalau kucingnya ditendang-tendang oleh orang tuanya, anak akan begitu juga nanti. Tapi kalau dengan lembut dikasih, anak juga akan belajar kelembutan. Yang kelima ada nama as-sawab wal iqab. Ini yang eh, perlu adanya pujian, penghargaan, ya reward ya dan hukuman, sanksi untuk anak. Jadi kalau buat baik kita berikan pujian, kita dorong, kita motivasi. Kalau dia buat kesalahan, kita coba untuk berikan sanksi atau berikan teguran. Gitu. Itu perlu dalam pendidikan anak dan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini mungkin perlu kita pelajari bagaimana juga sebenarnya as-sawab wal iqab ini juga kalau ibarat sawab wal iqab ini juga kalau ibarat makanan Bapak Ibu ini ibarat ini juga ibarat kayak gula atau gula dan apa namanya cabai atau garam ya tak boleh pula berlebih-lebihan. Jadi kalau berlebihan memberikan pujian, memberikan hadiah, memberikan apa namanya penghargaan kepada anak dalam setiap pekerjaannya, dikasih hadiah terus dan jangan nanti anak pula kalau tak dapat hadiah dia tidak ini lagi. Itu perlu juga perlu ada kita memperhatikan jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan juga tidak baik. Mengikop juga begitu. Ya, artinya ikop itu tidak selamanya dengan kasar atau dengan pukul gitu. Mungkin juga dengan apa namanya mengurangi jajannya juga bagian dari ikop. Tapi ya tetap ini diperlukan sesuai dengan apa namanya Bapak Ibu perlu ada kayak apa pokoknya jangan berlebihan dan jangan pula terlalu kurang gitu. Ini perlu diperhatikan oleh orang tua dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya tentu akan sangat berkesan kepada anak-anak. Contoh apa Tawaf Walikop ini misalnya anak-anak dipanggil pemanggilan yang baik.
Diajarkan kalau dia mengerjakan sesuatu kita baca syukran, terima kasih, jazakumullah khairan, ya semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ini ini kadang oleh orang tua kadang dianggap tidak apa kan, karena orang tua sudah merasa ya anak ini kita yang mendidik, anak nih kita yang ngasih makan, kalau dia berbuat baik tak perlu terima kasih, tidak perlu ini ya. Ini tidak termasuk hal yang inilah ya. Kemudian juga perlu kalau ada berbuat salah kita perlu dimaafkan aja, tidak selamanya juga harus pakai sanksi. Kemudian itu Bapak Ibu perlu hadiah dikasih hadiah gitu. Atau kalau yang ininya, kalau yang ikop tadi ya banyak juga macamnya yang bisa kita lakukan. Eh, Mungkin juga menahan dulu HP-nya gitu atau apa namanya mengurangi uang jajannya itu juga termasuk ini. Atau mungkin juga bisa juga agak di apa namanya kalau sampai pada ada juga ya kalau perlu dipukul dipukul, tapi pukulnya juga pukul pendidikan. Gitu artinya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mencerna dan mendapat sedikit ya pemahaman tentang pendidikan, dan tak lupa dan yang sangat kita harapkan ya tetap berikhtiar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tetap uh, mendapatkan keturunan yang baik. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu mungkin pada Ustadz siapa Alpandes ini yang sebagai ini uh, yang dapat saya sampaikan, dan saya kembalikan ke protokol. Silakan pada moderatornya. Khair, khair. Terima kasih Ustaz. Nah, itu tadi kajian kita pada sore hari ini ya, berkaitan tentang cara-cara perlakuan kita terhadap anak. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta Zoom, nah kita masih ada beberapa menit ya waktu, jadi masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung berkaitan tentang hal-hal keseharian di ya dalam mendidik anak di rumah masing-masing. Tak ada salahnya kami persilahkan mungkin satu atau dua saja gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang bertanya silahkan di raise hand atau langsung open mic, silahkan dibuka mic-nya. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin lagi masih malu-malu nih Pak untuk bertanya seputar apa ya pendidikan di rumah. Nah, sambil menunggu juga tak ada salahnya juga kami apa apa namanya juga ikut mengutarakan pertanyaan nih Pak berkaitan tentang apa namanya pendidikan kita di rumah itu. eh Apa namanya sekarang ini kan gadgetnya luar biasa nih Pak. eh Kira-kira ada enggak batasan Ustaz anak-anak ini mau dikasih gadget itu di umur berapa gitu Ustaz? Mana tahu di umur itu sudah boleh dikasih atau ada pertimbangan lain bukan umur Ustaz? Masalah apa nih gadget ya? Gadget Ustaz. Ah, Iya HP. betul. HP. Ya, untuk hukum HP ini kayaknya ada berubah hukumnya sesuai dengan zamannya kayaknya. Iya betul. Ya, artinya kalau dulu ya yang punya HP kan kita aja. Betul. Dan artinya anak pun kalau mau nonton di HP dia nunggu kita pulang dulu dari kerja. Iya iya. Betul. Kerja, pinjam HP Bi gitu ya, pinjam HP ya gitu kan itu. Baru dia di depan ini. Tetapi kalau hari ini memang
kayaknya kita harus juga berubah cara pandang terhadap HP juga gitu. Kenapa? Karena saya dulu ya seperti itulah pemahaman saya, HP anak tuh dia dibatasi. Tapi ya setelah COVID kemarin, ya kalau kalau COVID kemarin terpaksa seluruh anak dibelikan HP karena belajarnya pakai HP. Jadi ya anak saya 6 ya 6 anak punya HP masing-masing jadinya karena Hmm, zamannya sudah ini. Cuma memang saya juga sebenarnya dengan HP ini kewalahan juga ininya. Artinya kita tak bisa juga mengontrol anak-anak itu. Nah, cuma memang ya karena anak-anak saya, alhamdulillah anak-anak saya kan rata-rata di pondok. Ya, anak-anak saya di pondok sehingga memang kalau main HP tentu di rumah lebih banyak main HP kadang dan itu juga susah juga memang saya enggak tahu juga rumusnya seperti apa sebenarnya ya, tapi jelas mereka sudah pegang HP yang di rumah sudah ada WiFi yang ini. Cuma kita berharap artinya pesan aja lah terus artinya pesan. Kadang kalau udah malam memang saya suruh letak, udah tidur jam berapa, jam 10 tidur gitu kan itu. Ini kalau udah mereka pulang dari pondok lah ya. Yang ini. Tapi kalau tidak ya itulah mereka yang ini dan mudah-mudahan saya banyak berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan mereka menjadikan gadgetnya itu untuk hal-hal yang baik. Karena bagaimanapun eh, kata Al-Qardawi kalau tidak salah al-internet silahun zu haddain. Internet ini gitu itu adalah senjata yang punya dua mata. Pisau yang punya dua mata. Pisau itu bisa digunakan untuk memotong untuk sesuatu yang baik. Ya, tetapi juga bisa juga melukai orang lain. Nah, itu juga anak-anak kita sebaiknya memang sebaiknya apalagi anak-anak kita yang masih umur-umur di bawah SD ya. Nah, itu kalau saya sudah sering bilang ya jangan terlalu di ini betul anak itu dari 24 jam dikasih ke dia. Kalau bisa diganggu juga dia gitu. Nah, diambil tuh nanti kasih diambil guys. Biar biar dia merasa bahwa ini bukan 100% untuk kamu gitu. Itu perlu. Karena kalau tidak kan ada orang tua kadang dengan alasan supaya jangan ganggu dia kerja dikasih apa itu enggak bagus juga karena bukan hanya kepada mental anak tetapi juga mungkin juga untuk kesehatan anak. Maka anak-anak sekarang kan kadang baru masuk SD sudah apa namanya sakit mata dan harus pakai kacamata apakah minus berapa gitu ya. Kadang masih kecil-kecil, masih di SD dan tebal. Itu kan bisa saja karena terlalu lama dengan ini. Dan orang tua jadi artinya di antara caranya itu artinya jangan jangan beri kenyamanan 100% anak bersama ini. Sekali-sekali ditarik, sekali-sekali harus suruh mengumpulkan HP dulu. Kita kegiatan ini. Apa gitu. Jadi tidak diberikan kenyamanan 100% untuk di situ gitu. Itu termasuk mungkin yang saya lakukan di keluarga juga seperti itu. Artinya kadang ya sambil udah eh, jam ini kalian tidak usah pegang HP. Mau sini HP-nya kan gitu. Nanti balikkan lagi gitu. Atau kalau sudah ini ya eh, sudah malam ya sudah jam 10 malam ya udah tidur letak HP di ini gitu. Dan itu harus diperhatikan oleh orang tua. Termasuk juga kadang kita perlu juga lihat kan anak kan kadang tertidur HP-nya dekat kepala. Nah, ini kan juga radiasi secara kesehatan kan juga gak bagus nih radiasi HP. Maka ketika itu juga artinya tidak apa-apa. Artinya dengan senang hati, dengan apa namanya kita dengan rasa kasih sayang kita ke anak, ambil HP itu letak jauh dari itu. Jadi tidak perlu juga udah tidur dia marah-marah lagi, tidak perlu juga. Karena memang bagaimanapun sekarang ya itu. Apalagi anak kita yang sudah kuliah, sudah ini, itulah yang tadi mungkin kita berikan kepercayaan kepada mereka dan mereka ingatkan mereka bahwa mereka yang harus menjaga diri sendiri gitu. Jangan sampai rugi atau merusak diri sendiri dengan HP-nya. Ini mungkin yang perlu kita sadarkan. Dan bagaimana mereka juga ngambil programnya program yang baik-baik. Apalagi sekarang banyak kok yang bagus-bagus yang bisa dia ini.
belajar di HP itu lebih cepat, sekarang lebih cepat juga gitu. Nah, mungkin itu yang kita pokoknya jangan bosan-bosan mengarahkan anak. Itu yang jangan bosan-bosan mengarahkan anak. Dan kalau begitu anak-anak yang masih kecil jangan, pokoknya kita ganggu-ganggu juga lah dia dengan HP itu. Jangan jangan nyaman-nyaman betul. Nah, oke gitu Pak. Oke, saya Ustaz. Ya Nah, Ustaz, mungkin ini ada satu pengalaman Bapak. pertanyaan lagi. Ya, Ya, ini ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Berkaitan tentang ini, Ustaz. Apa eh, perkataan kasar yang anak-anak kita itu mungkin dapat dari lingkungan lingkungan sekitar atau lingkungan sekolah. Jadi kadang anak tiba-tiba datang ke rumah, ibu itu kayak gajah gitu kan, loh udah pandai tuh ngomongin orang kayak hewan gitu ya. Atau perkataan kasar yang lain itu yang didapat dari luar itu gimana cara kita menyikapinya? ya yang jelas kita memberikan ini jangan dibiarkan anak mengulang-ulang kata-kata itu. Artinya kita tetap berikan teguran. Nah, itu kata-kata gitu nggak boleh diulang lagi ya. Atau itu kata-kata yang tidak bagus gitu kan itu. Itu kita kita berikan. Yang sangat ini memang pemahaman kan. Artinya, nah kalau kita bilang kata-kata gitu kepada orang nanti orang tersinggung kan gitu. Jadi orang marah dengan kita. Nah, itu perlu disampaikan gitu. Jadi tidak tidak hanya sekedar dilarang, jangan ucapkan kata itu, tidak ada, tapi juga kata-kata ini nak, ini kata kasar yang memang artinya tidak baik. Yang ini jangan diulang lagi. Walaupun kamu orang kawan-kawan kan begitu, Bi, bukan itu Mi kan itu mengucapkan itu. Iya, iya. Artinya yang buruk-buruk seperti itu tak perlu dicontoh gitu. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Mm. Jadi harus ditegur. Oke, saya Ustaz. Dan Iya. ya, Bapak juga ya, kalau ada kata-kata pengganti yang lebih baik ya sampaikan juga kan. Nah, Ah, dalam hal ah, seperti hmm. ini yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengucapkannya gitu kan itu. Oke. Dan tak perlu juga dibentak dengan kata-kata kasar juga ya Ustaz ya. Kalau kalau dibentak dengan kata-kata kasar artinya nanti apa namanya ibunya lebih ngegas gitu ya, bapaknya lebih ngegas atau Iya, kan. iya. Iya, iya. Yang anak pun kadang nggak tahu dia kan hanya mengulang-ulang aja nggak tahu juga dia resikonya apa kan. Tapi karena Iya, orang tua betul. merasa sudah apa kali akhirnya ya kadang berlebihan juga menyikapi gitu. Yang anak kan terkejut dia. Apa salah saya kayak gitu. Nanti perlu Iya, juga iya. memang cari waktu juga yang mungkin juga kalau bisa langsung tapi dengan cara baik mungkin cari waktu yang tertentu juga bisa untuk pengaruh umum lah ya kepada anak-anak kita. Nah, Oke, Ustaz. ya Pak. Ustaz. Nah, Alhamdulillah tadi kita sama-sama dengarkan kajian dan beberapa apa namanya ya pertanyaan dari eh, apa namanya peserta izin sekalian. Dan tibalah juga waktu kita di penghujung acara. Dari akhir waktu, kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Ustaz Akmal Abdul Munir SMA yang mau membersamai kita sudah dari awal Ramadan kemarin memberikan eh, tausiah-tausiahnya berkaitan tentang pendidikan di keluarga dan bagaimana cara mendidik di keluarga. Alhamdulillah mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz itu menambah wawasan kita, juga menambah keimanan kita. Jadi kita lebih tahu bagaimana cara bersikap pada anak gitu ya. Ya, khair Ustaz. Terima kasih banyak lagi Ustaz yang sudah memberikan kajian sampai di pekan terakhir nih Ustaz. Nah, Ya. sepertinya pekan depan itu sudah masa-masa libur gitu ya. Nah, kami juga ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, yang sudah menyusun jadwal juga dan sudah menghubungi narasumber, mempersiapkan agenda-agenda dan mempersiapkan Zoom online ini. Terima kasih kepada panitia semua dan juga kepada Bapak Ibu peserta sekalian yang sudah meluangkan waktu. Banyak atau sedikitnya Bapak Ibu hadir di sini itu sebuah kegembiraan bagi kami. eh, Ya tandanya
kami semangat membikinkan kegiatan seperti ini, bahwa ada apa namanya audiens yang hadir dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Terima kasih semua. Akhir salam. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi